Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kembali lagi sama kita yang kali ini akan membawakan kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nah teman-teman seiman, kita sekarang akan membahas Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga dari orang Arab. Yang pertama, Nabi yang berasal dari Arab adalah Nabi Hud alaihi salam. Kedua, Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian yang ketiga ini yang akan kita bahas, Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pandai untuk berbicara, pintar mempengaruhi orang dengan omongannya. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli Madian. Ada yang mengatakan ahli Madian adalah keturunan Madian bin Ibrahim alaihi salam. Ada juga yang mengatakan bahwa ahli Madian adalah sebuah kabilah dari Arab. Mereka tinggal di Ma'an, sebuah tempat yang dekat dari kaum Sodom. Kampung kaumnya Nabi Lut alaihi salam diazab. Kaum Madian ini terkenal kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga terkenal menyembah pohon yang bernama La'ikah. Selain itu, mereka juga hobi membegal. Setiap kali ada yang lewat, mereka ambil hartanya dan mereka bunuh. Mereka juga suka mengurangi takaran. Kalau dia beli, dia minta dipenuhi timbangannya. Tapi kalau orang beli dengan dia, tidak diperhatikan timbangannya. Kemaksiatan, kemungkaran, dan tipu daya dalam pergaulan merupakan hal yang lumrah dan rutin mereka lakukan. Para petani dan pedagang kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar. Sehingga demikian yang kaya semakin bertambah kaya dan yang miskin semakin merosot keuangannya. Sesuai dengan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, ketika suatu kaum sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah dan iblis serta syaitan sudah menguasai kaum itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi serta Rasulnya sebagai penerang atas kegelapan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul dari kaum mereka sendiri, saudara sedarah daging dengan mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah kepada mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala serta tidak mensyirikkannya dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya azab yang diterima oleh kaum sebelumnya karena durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi tempat tinggal mereka dekat dengan perkampungan kaum Sodom, kampung yang dahulu ditinggali oleh Nabi Lut alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab di tempat itu. Capek tak pernah dikeluhkan olehnya. Berdakwah selalu ditekuninya. Cacian tak menjadi penghalang baginya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan utamanya. Nabi Syuaib alaihi salam menyuruh kepada mereka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Surah Al-A'raf ayat 85. Itulah seruan yang dikemukakan oleh semua Rasul. Qad
جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul-betul kalian orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 85. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegakkan hujjah-hujjah dan bukti-bukti bagi kebenaran dari apa yang saya sampaikan kepada kalian ini. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam menasihati mereka agar dalam muamalah mereka dengan orang lain hendaknya mereka berlaku adil dalam menakar dan menimbang barang-barangnya. Dan janganlah sedikit pun mengurangi barang milik orang lain. Dengan kata lain, janganlah mereka berlaku khianat terhadap orang lain dalam harta bendanya, lalu mengambilnya dengan cara yang licik, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangannya secara sembunyi-sembunyi dan pemalsuan. Nabi Syuaib alaihissalam juga melarang mereka melakukan pembegalan di jalan, baik secara fisik maupun secara mental. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti, yaitu menakut-nakuti akan membunuhnya bila ia tidak memberikan hartanya kepada kalian. As-Saddi dan lain-lainnya mengatakan bahwa mereka adalah para pemungut liar, pemeras. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. Dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Maksudnya, kalian menghendaki agar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bengkok dan menyimpang. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Dan ingatlah di waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian berjumlah banyak. Yaitu pada asal mulanya kalian lemah karena bilangan kalian yang sedikit, minoritas. Kemudian menjadi kuat karena bilangan kalian telah banyak, mayoritas. Maka ingatlah kalian akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian dalam hal tersebut. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 86. Yakni nasib yang dialami oleh umat-umat terdahulu dan generasi-generasi di masa silam, serta azab dan pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa mereka karena mereka berani berbuat durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendustakan rasul-rasulnya. Nabi Syuaib alaihissalam juga tidak lupa mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni akhafa alaikum azaba yaumin muhit. Sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan, kiamat. Quran Surah Hud ayat 84. Mereka tidak mau mengambil pelajaran dari kaum-kaum sebelum mereka mendengar seruan dari nabinya. Dengan sombongnya
para pemuka kaum itu berkata dengan nada memperolok-olok. Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Hai Shu'aib, apakah sembahyangmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami hendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Quran Surah Hud ayat 87. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Shu'aib alaihissalam dan juga pengikut-pengikutnya. Lanuhrijannaka ya Shu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 88. Nabi Shu'aib alaihissalam menjawab mereka, awalau kunna karihin. Dan apakah akan tetap mengusir kami walaupun kami tidak menyukainya? Quran Surah Al-A'raf ayat 88. Nabi Shu'aib alaihissalam berkata kepada mereka, apakah kalian tetap akan melakukan ancaman terhadap kami sekalipun kami tidak menyukai apa yang kalian serukan kepada kami? Karena sesungguhnya jika kami kembali kepada agama kalian dan bergabung dengan kalian, melakukan kebiasaan kalian, berarti kami melakukan suatu kedustaan besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal itu berarti kami menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandinginya. Ungkapan ini mengandung pengertian antisipasi Nabi Shu'aib alaihissalam untuk mengikuti seruan mereka. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha Allahu Rabbuna. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kami menghendakinya. Ungkapan ini merupakan pernyataan pengembalian segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibenarkan. Karena sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kami bertawakal, yaitu dalam semua urusan kami, baik yang kami kerjakan maupun yang kami tinggalkan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Maksudnya, putuskanlah perkara yang terjadi antara kami dan kaum kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Wa anta khairul fatihin. Dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Quran Surah Al-A'raf ayat 89. Yakni sebaik-baik pemberi keputusan, karena sesungguhnya engkau maha adil. Kaum Madian terus mendebat Nabi Shu'aib alaihissalam. Bahkan di dalam ayat lain ketika Nabi Shu'aib alaihissalam mengingatkan mereka tentang azab kaum sebelumnya, wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuh au qauma Huddin au qauma Salihin wa ma qaumu Lutim minkum biba'id. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat, hingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh
atau kaum Hud atau kaum Saleh. Sedangkan kaum Lut tidak jauh tempatnya dari kalian. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90. Mereka menjawab, Qalu ya Su'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Hai Su'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seseorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentu kami telah merajam kamu. Sedangkan kamu pula bukanlah seseorang yang berwibawa di sisi kami. Quran Surah Hud ayat 91. Nabi Su'aib alaihissalam menjawab, Qala ya qawmi arahti a'azzu alaikum minallahi wattakhadtumuh wara'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kalian jadikan sesuatu yang terbuang di belakang kalian. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Kaum Madian benar-benar dalam kekufuran, kesesatan, dan juga kesombongan. Mereka terus menghasut dan mendebat Nabi Su'aib alaihissalam. Di dalam surah Al-A'raf, para pemuka mereka berkata, La ini taba'tum Su'aiban innakum idzal la khasirun. Sesungguhnya jika kalian mengikuti Su'aib, tentu kalian menjadi orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 90. Mereka terus-terusan cengkal dan menentang Nabi Su'aib alaihissalam. Akhirnya di dalam surat Hud, Nabi Su'aib alaihissalam berkata sembari mengancam mereka. Nabi Su'aib alaihissalam berkata sembari mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yuhzih wa man huwa kadhibu wartaqibu inni ma'akum raqib. Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan kedatangan azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Surah Hud ayat 93. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan azab yang dahsyat. Dalam surat Hud disebutkan bahwa azab yang menimpa mereka adalah pekikan yang mengguntur. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan gempa yang dahsyat. Sedangkan di dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Mereka saat itu sedang berkumpul ketika mereka diazab. Sehingga semuanya menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu kisah Nabi Su'aib alaihissalam. Seru kan kisahnya? Nah, jangan lupa ya nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.